Sarah, kekasih Danar Guritno terlihat sangat berapi-api saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Zack Lee dan Jackie Boneno kepada Danar Guritno. Suasana sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini jadi cukup panas ketika Sarah membalikkan semua keterangan kedua terdakwa yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan. Intinya, Sarah menyebut Zack Lee terlibat dalam pengeroyokan berdarah itu. Selesai sidang, Jackie dan Zack Lee keributan antara Zarima dengan Ferry Juan akhirnya tak bisa dihindarkan. Zarima sepertinya sengaja mendatangi konferensi pers Ferry karena selama ini dia begitu sulit menemukan keberadaan Ferry. Kita selesaikan di Polda masalah ini gitu langsung tuntas. Pak, sekarang kalau berani kita ke Polda aja. Ferry, kalau berani kita ke Polda dong sekarang dong. Mulutnya biar lo ke Polda, kalau benar ke Polda. Kita Sekarang sekarang ya, ke Polda ya. sekarang lo. Tantangan Zarima diamini oleh Ferry. Meski tak mengeluarkan sepatah kata pun, Ferry langsung meluncur menuju Polda Metro Jaya. Dengan sigap, Zarima mengikuti mobil Ferry. Zarima datang ke Polda ditemani oleh saudara-saudaranya Zulfikar, Zamilah, dan Irma. Kita sudah mencari Ferry sejak Nikita tuh udah hilang. Kita tidak bisa ketemu sama Ferry. Ferry selalu pergi menghilang. Tadi saya tahu sekarang Ferry ada di Garuda. Jadi kita sekarang sekeluarga langsung udah asapan lagi ingin melihat si Ferry gitu ya. Ini saya jelaskan ya, kedatangan adik saya Zarima ke sini ya bukannya saking kepingin ketemu sama putrinya yang sudah 2 minggu ini, saking khawatirnya dia sampai kepingin di mana ada Ferry, di mana ada anaknya gitu. Sampai begini walaupun hukum sudah berjalan tapi ada rasa tarikan jiwa kali ya, orang ibu tahu penculiknya ada di situ gitu. Nah kalau kita mau Kalau bisa sih polisi keluar tahu aja. bentuknya dia lah. Nanti kalau udah ada di mana, saya akan gerbek. Zarima sebelumnya sudah melaporkan Ferry ke pihak berwajib atas tuduhan penculikan anak. Sesampai di Polda Metro Jaya, kini Ferry ganti melaporkan Zarima. Ya, intinya masalah pencemaran nama baik saya dan fitnah itu ya. Dia menggugat saya mau tuntut saya secara tuntut balik atau apa dari penetapan, silakan terbuka upaya hukum, tempuh upaya hukum yang benar. Ya mengenai apa pemukulan, penodongan pakai pistol itu tidak benar, omong kosong semua itu. Jadi saya sudah laporkan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Kita lihat nanti pembuktiannya. Kalau terbukti dia harus terima hukuman, harus makan hukumannya itu. Lebih jauh, Ferry mengatakan Zarima melaporkan dirinya ke pihak berwajib karena sakit hati. Mungkin ingin menikahi saya tidak kesampaian jadi sakit saja. Saya hanya ingin Zarima jadilah warga negara yang baik, patuhilah penetapan pengadilan ini. Kalau tidak terima atau merasa ingin menuntut balik silahkan. Ya maunya saya begini, di sini kan tadi saya sudah uraikan bagaimana kelakuan Zarima itu. Sebaiknya kalau saya inginkan tuh ya memang belum bisa berubah jadi orang yang baik dan benar, biarkanlah saya asuh dengan baik dan benar demi masa depannya Nikita. Kalau dia sayang dan cinta dengan Nikita, bukan untuk memanfaatkan Nikita gitu ya Pak ya. Jadi biarkanlah saya asuh gitu. Jadi jangan sudah tahu tidak punya kemampuan tapi memaksa diri untuk mempunyai Nikita, itu kan namanya merusak Nikita. Kasihan anak tidak berdosa itu. Tak ketinggalan, Ferry menunjukkan sebuah ketetapan pengadilan yang menetapkan Ferry sebagai pemegang hak asuh bagi Nikita. Dan Tidak kuat juga. masih nggak kuat juga. Nah, sekarang kita Upaya harus hukum bicara ini, pengadilan. kan? Iya. Dan jelas 3 butir dikatakan di sini hak asuh adalah kita kepada pemohon dalam hal ini Ferry Juan. Boleh kan? 3 inilah poin ini. Dan lebih dari cukup dong. Baik. Saran saya kepada Zarima sebaiknya sudahlah keadaan yang baik dan benar jangan dibikin tidak baik dan tidak benar, itu akan mempersulit diri saya sendiri kok. Bisa cukup. Pemirsa, Zack Lee berkali-kali bilang tidak terlibat dalam aksi pengeroyokan terhadap Danar Guritno. Kemarin tiba giliran Sarah, kekasih Danar Guritno, untuk bersaksi di depan sidang. Kesaksian Sarah tentu saja memberatkan Zack Lee dan Jackie Boneno. Sarah dengan emosional terang-terangan menyebut Zack Lee terlibat dalam pengeroyokan pada kekasihnya. Nah, bagaimanakah suasana sidang kesaksian yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin? Berikut ini liputannya. Sarah, kekasih Danar Guritno terlihat sangat berapi-api saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Zack Lee dan Jackie Boneno kepada Danar Guritno.
Suasana sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini jadi cukup panas ketika Sarah membalikkan semua keterangan kedua terdakwa yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan. Intinya, Sarah menyebut Zekli terlibat dalam pengeroyokan berdarah itu. Selesai sidang, Jackie dan Zekli menanggapi pernyataan saksi Sarah dengan santai. Lain sekali dengan ekspresi Sarah yang cukup emosional saat bersaksi di dalam sidang. Ya tidak benar sama sekali. Jadi tanyain aja sama Sarahnya. Bukannya emosional ya, tapi ya saya ngelihat ada orang berdua itu juga saya emosional. Emang emosional banget karena dia tuh selalu kayak menghindar-hindar, ngomongnya A sebenarnya itu B. Nah, saya jadi kesel juga ada di situ. Emang nervous juga ada di situ, namanya juga pertama kali kan. Danar Guritno sendiri optimis kesaksian dari Sarah akan semakin membuka mata hakim tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi. Peristiwa yang menurut Danar sudah diputarbalikkan oleh kedua terdakwa. Saya selalu optimis dan Sarah selalu bicara dengan kejujuran. Fakta sangat jelas dan bukti ada di kepala saya. Mereka Zekli sama Jackie Boneno aja ngomong terbalik sebenarnya kejadian malam itu. Selama ini hanya terdakwa Jackie Boneno yang mengakui telah memukul Danar Guritno. Mungkinkah Jackie sengaja pasang badan untuk menyelamatkan Zekli? Pertanyaan ini sepertinya baru akan terjawab sampai sidang berakhir nanti. Namun di mata Sarah dan Danar, Jackie memang sengaja pasang badan buat membebaskan Zekli dari jerat hukum. Mungkin Jackie Boneno tidak punya otak sama sekali di kepala dia. Iya. Gak punya cara berpikirnya dia itu kayaknya dibuat-buat Diperumit, dipersulit. Omongannya Zekli dimasukin ke kepalanya Jackie Boneno untuk nyebutin kata-kata yang tepat supaya memutar balik cerita itu. Kambing hitamkan. Panas sekali saya. Pernyataan bertensi tinggi dari Danar dan Sarah ditanggapi dingin oleh kedua terdakwa. Sidang berikut akan digelar pada tanggal 6 Februari nanti. Kita tunggu saja seperti apakah vonis hakim kepada kedua terdakwa, bebas atau terbukti bersalah. Saya berharap aja sama Tuhan. Pengharapan saya yang terbaik dari Tuhan. Reaksi mereka tuh beda banget sama mereka sosok alim sekarang, itu tuh beda banget. Jadi bisa dilihat lah actingnya. Saya nggak pernah nganggap mereka ada sih, jadi ya biarin aja lah mau dia ngapain kek. Jadi menurut saya ya dia kayak aja tikus-tikus kecil gitu ya menurut saya. Nggak pernah saya anggap mereka tuh ada di dalam hidup saya. Pemirsa, Jenny Stavia alias Afi alias Joko Wiryatno Suwito meninggal dunia semalam setelah 3 tahun menderita penyakit kanker paru-paru. Joko Wiryatno Suwito atau dulu dikenal dengan nama Afi Stavia pada sekitar pukul 20.45 tadi malam menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Joko meninggal setelah lebih dari 4 bulan berjuang keras melawan penyakitnya. Jenazah Joko kemudian disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Darmais. Nyonya Marina Suwito, ibundanya, masih sempat mengiringi kepergian sang anak hingga nafas terakhirnya. Nyonya Marina juga tak peduli dengan praduga orang tentang penyakit yang mengakhiri hidup sang anak. Kalau untuk saya, ya saya tahu dia kanker paru-paru, dia ini. Tapi orang kalau bilang dia AIDS atau apa, udahlah saya masuk sini, keluar sini, udah saya menerima apa orang bilang dia penyakit, apapun penyakit. Saya dengan lapang dada saya menerima. Untuk apa saya bantah, apalagi sekarang Joko sudah tinggalkan saya. Jenazah Joko akan dimakamkan besok setelah dilakukan misa arwah. Joko yang semasa hidupnya lebih suka menggunakan nama Jenny Stavia alias Afi, kini kembali ke rumah Tuhan sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki. Pokoknya ya begitu, dia senang dandan kayak perempuan lah gitu kan, tingkah lakunya juga kan lemah lembut gitu. Tapi terakhir dia mau meninggal dia ngomong sama mami dia mau jadi laki-laki gitu, minta itu jas segala macam dia udah bikin, dia udah ukur, udah bikin, dia udah siapin semua. Joko pergi hanya ditemani boneka kesayangannya. Nyonya Marina tampak begitu tegar menghadapi kepergian anaknya tersebut. Ya rencana saya ya saya mendekati anak-anak yang lain. Mungkin seminggu di sana, seminggu di sini atau bagaimana. Tapi sementara sampai dia 40 hari saya di rumah. Saya selalu, ya saya tidak boleh terlalu mengenang dia. Tapi ya saya inilah berduka dulu untuk
Joko. Buat Mami dan keluarga semoga diberikan ketabahan dan semoga almarhum diterima di sisinya.